Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas IPA akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk komunikasi. Let's watching this video. Bentuk-bentuk komunikasi dibagi menjadi dua. Pertama, verbal. Meliputi simbol atau pesan yang menjadi satu kata atau lebih, lisan maupun tulisan. Kedua, non-verbal. Semua komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Pertama, komunikasi intrapribadi. Kedua, komunikasi antar pribadi. 3. Komunikasi kelompok. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi massal. Proses komunikasi. Proses komunikasi diawali dengan komunikator atau sumber informasi. Lalu pesan atau informasinya, lalu media apa yang disampaikan, melalui media apa informasi yang disampaikan, kemudian diterima oleh komunikan. Nah, pada proses komunikasi ini terjadi proses encoding dan decoding, yang mana proses encoding ini terjadi pada komunikator dan akan berbentuk pesan. Sedangkan proses decoding ini terjadi pada komunikan, dan komunikan nantinya akan memberi respon kepada komunikator. Penjelasan encoding dan decoding. Encoding merupakan proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu. Sedangkan decoding merupakan proses menggunakan kode untuk memaknai pesan. Proses komunikasi terbagi menjadi dua. 1. Proses komunikasi secara primer. Proses penyampaian atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol sebagai media. Simbol sebagai media primer dalam komunikasi adalah pesan verbal atau bahasa dan non-verbal atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung dapat atau mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator pada komunikasi. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi dengan menggunakan alat atau sarana media kedua setelah memaknai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam menyampaikan komunikasi karena sasaran atau komunikan berada di tempat yang relatif jauh dan jumlah banyak. Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat diklarifikasi sebagai media massa atau surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Memecahkan kalimat dalam proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangkal, disaksikan, atau dibuktikan benar tidaknya. Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai 3 unsur. Yang pertama, subjek. Perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. Yang kedua, predikat. Perkara yang dinyatakan dalam subjek. Yang terakhir adalah kopula, kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Untuk menggambarkan suatu proposisi, perhatikan kalimat berikut. Rizka likes vegetables. Rizka suka sayur mayur. Menyatakan likes vegetables tentang Rizka. Likes vegetables disebut predikat, sedangkan Rizka disebut subjek. Jadi, suatu proposisi terdiri dari subjek ditambah predikat. Dengan kata lain, bila digabungkan beberapa sebagai subjek dan yang lain berperan sebagai predikat, tidak semua kalimat sesederhana kalimat Rizka likes vegetable. Perhatikan kalimat Rizka likes vegetables and Fitri likes fruit. Di sini Rizka sebagai subjek dan like vegetables sebagai predikat.
Tetapi terdapat proposisi kedua dengan Fitri sebagai subjek dan likes fruit sebagai predikat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kalimat ini menyatakan dua proposisi. Semua kalimat, tidak peduli betapapun kompleksnya, dapat dipecahkan menjadi proposisi. Kita telah membuat perbedaan antara kalimat dan proposisi. Karena proposisi yang sama dapat dinyatakan dalam kalimat yang berbeda. Contohnya, formulir itu disusun oleh akuntan. Akuntanlah yang menyusun formulir. Formulir itulah yang disusun akuntan. Secara intuitif, kita merasa semua kalimat ini menyatakan gagasan yang sama. Dengan menganalisis kalimat tersebut menjadi proposisi akan menjelaskan kalimat tersebut menyatakan gagasan yang sama. Apakah proposisi dapat disamakan dengan gagasan? Banyak bukti yang menyatakan ya, orang akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca kalimat yang mengandung dua proposisi daripada membaca kalimat yang terdiri dari satu proposisi, sekalipun kedua kalimat itu terdiri dari jumlah kata yang sama. Memecahkan masalah dengan gagasan. Kita memecahkan suatu kalimat menjadi beberapa frasa dengan sedemikian rupa sehingga setiap frasa dapat disamakan dengan subjek suatu proposisi, predikat suatu proposisi, atau merupakan suatu proposisi itu. Misalnya, kita pecah suatu kalimat hingga seperti Ayulia adalah seorang guru menjadi dua frasa, Ayulia subjek dan adalah seorang guru predikat. Hal ini lebih menarik bila berkenaan dengan kalimat yang lebih kompleks. Misalnya, sarjana yang serius membaca banyak buku. Ini menjadi dua frasa. Menurut intuisi, yang pertama adalah sarjana yang serius yang merupakan subjek dan membaca banyak buku yang merupakan predikat. Langkah pertama dalam mengambil inti proposisi dari suatu kalimat kompleks adalah memecah kalimat menjadi beberapa frasa. Silahkan teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama ini adalah kalimatnya. Kalimatnya yang berbunyi sarjana yang serius membaca banyak buku. Nah, kalimat yang ini kita dapat memecahnya menjadi dua frasa, yaitu frasa pertama yaitu sarjana yang serius. Frasa ini frasa kata benda. Selanjutnya adalah membaca banyak buku. Frasa ini adalah frasa kata kerja, yang mana setiap frasa ini memiliki proposisinya masing-masing. Sarjana yang serius ini, frasa sarjana yang serius memiliki proposisi sarjana sebagai subjek dan yang serius sebagai predikatnya. Sedangkan membaca banyak buku, frasa kata kerja ini tidak memiliki proposisi subjek, hanya memiliki proposisi membaca banyak buku sebagai predikat. Penjelasannya, karena yang pertama berpusat pada kata benda atau sarjana, dinamakan frasa kata benda. Yang kedua disebut frasa kata kerja. Bila kita fokuskan pada frasa kata benda, sarjana yang serius, kita harus tahu frasa itu menyatakan proposisi utuh. Frasa kata kerja, dalam tanda kutip, membaca banyak buku, menyatakan hanya sebagian dari preposisi yang lain. Jadi, dalam contoh ini, frasa kata benda menyatakan suatu proposisi utuh, sedangkan frasa kata kerja hanyalah menyatakan bagian dari suatu proposisi predikat. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. And goodbye. Dadah.